Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis deret berkala dengan metode rata-rata, kuadrat kecil, dan kuadratis. Pada soal disebutkan perkembangan suku bunga Bank Indonesia untuk jangka waktu 12 bulan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2002 adalah sebagai berikut. Setelah kita memiliki data, kemudian kita harus mencari rata-rata dari data tersebut. Berarti untuk mendapatkan rata-rata K1 dan K2, kita harus menjumlahkan datanya lalu kita bagi dengan banyaknya data. Sehingga kita mendapatkan angka 22 untuk rata-rata K1 dan angka 15,3 untuk rata-rata K2. Kemudian pertanyaannya adalah berapa suku bunga tahun 2003 dan 2005 dengan menggunakan metode rata-rata, metode kuadrat terkecil, dan metode kuadratis. Dan metode manakah yang lebih baik? Selanjutnya, kita akan membahas metode rata-rata. Untuk mencari metode rata-rata, sebelumnya kita harus mengetahui nilai persamaan dari B. Untuk mencari persamaan B, kita mengurangi K2 dikurangi K1, lalu dibagi oleh tahun dasar 1 dan dikurangi tahun dasar 2. Artinya, 15,3 dikurangi 22, lalu dibagi dengan 1998 dikurangi 2001. Lalu akan mendapatkan hasil minus 6,7 dibagi 3. Dan hasil akhirnya adalah minus 2,2. Setelah itu, persamaan untuk metode rata-rata adalah Y sama dengan A ditambah BX. Maka Y tahun 2003 dengan tahun dasar 1998 menggunakan rata-rata 22 ditambah minus 2,2 lalu dikali X. X untuk tahun 2003 dengan tahun dasar 1998 adalah 5. Berarti 22 ditambah minus 2,2 dikali 5 hasilnya adalah 11. Berikutnya, Y tahun 2003 dengan tahun dasar 2001 menggunakan rata-rata 15,3 ditambah minus 2,2 dikali dengan X. X tahun dasar 2001 untuk tahun 2003 adalah 2. Berarti 15,3 ditambah minus 2,2 dikali 2 hasilnya 11. Berikutnya, Y tahun 2005 dengan tahun dasar 1998 adalah 22 ditambah minus 2,2 dikali X. X-nya kita menggunakan angka 7, yaitu 22 ditambah minus 2,2 dikali 7 hasilnya 6,6. Berikutnya untuk Y 2005 tahun dasar 2001 adalah 15,3 ditambah minus 2,2 dikali X. X untuk tahun dasar 2001 untuk tahun 2005 adalah dikali 4. Jadi 15,3 ditambah minus 2,2 dikali 4 sama dengan 6,5. Berikutnya, saya akan menjelaskan untuk metode kuadrat terkecil. Untuk metode kuadrat terkecil, persamaannya adalah Y sama dengan A ditambah BX. Sebelumnya kita harus membuat tabel seperti berikut untuk memudahkan mencari persamaan pada rumus metode kuadrat terkecil. Untuk XY, kita bisa mendapatkannya dari Y dikali sama X, yaitu 16 dikali minus 2,5 dikali 16 hasilnya adalah 40. Begitu juga seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Lalu kita menentukan X2. X2 ini adalah hasil dari X pangkat 2, yaitu minus 2,5 pangkat 2 hasilnya 6,25, begitu juga seterusnya. Selanjutnya, nilai A merupakan jumlah dari Y dibagi dengan banyaknya data Y. A sama dengan 112 dibagi 6, hasilnya 18,7. Dan nilai B merupakan jumlah X, Y dibagi dengan jumlah X kuadrat, yaitu minus 18 dibagi
17,5 hasilnya minus 1. Untuk metode kuadrat terkecil ini, hasil persamaannya adalah untuk tahun 2003, Y sama dengan 18,7 ditambah minus 1 dikali X. X untuk tahun 2003 pada kuadrat terkecil yang kita gunakan adalah 3,5. Jadi 18,7 ditambah minus 1 dikali 3,5 hasilnya adalah 15,2. Untuk yang persamaan tahun 2005, kita menggunakan angka 18,7 ditambah minus 1 dikali X. X yang kita gunakan untuk tahun 2005 adalah 5,5, sehingga hasilnya 18,7 ditambah minus 1 dikali 5,5 hasilnya adalah 13,2. Untuk informasi, jika pada metode kuadrat terkecil yang kita punya datanya merupakan data genap, kita menggunakan minus 0,5 dan 0,5 pada data yang kita miliki. Kalau data yang kita miliki adalah data ganjil, baru kita bisa menggunakan 0 pada data yang kita miliki. Berikutnya, metode yang terakhir yaitu metode kuadratis. Persamaan untuk metode kuadratis adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah CX kuadrat. Untuk tabel yang kita gunakan pada metode kuadratis, setelah kita ketahui X dikali Y dan X kuadratnya, berikutnya kita mencari X kuadrat dikali Y dan X pangkat 4. Untuk mendapatkan X kuadrat dikali Y, berarti 6,25 dikali dengan 16, hasilnya 100. Begitu juga untuk bilangan-bilangan di tahun berikutnya. Untuk X pangkat 4, merupakan hasil dari minus 2,5 dikali dipangkatkan 4. Hasilnya 39,1. Begitu juga untuk angka di tahun-tahun berikutnya. Setelah kita buat tabel, kita berikutnya akan menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C. Untuk menentukan nilai A, kita menggunakan rumus Y dikali X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2Y dikali X pangkat 2 dibagi N dikali X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2. Jadinya 112 dikali 88,4 dikurangi 292 dikali 17,5 dibagi 6 dikali 88,4 dikurang 17,5 kuadrat. Hasilnya 4.790,8 dibagi 224,15. Hasilnya 21,37. Untuk yang nilai B, rumusnya sama dengan pada metode kuadrat terkecil, yaitu XY dibagi X pangkat 2. Hasilnya minus 18 dibagi 17,5, yaitu minus 1. Untuk mencari nilai C, rumus yang kita gunakan adalah N dikali X pangkat 2 dikali Y dikurangi X pangkat 2 dikali Y dibagi N dikali X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2 kuadrat. Hasilnya 6 dikali 292 dikurangi 17,5 dikali 112. Lalu dibagi dengan 6 dikali 88,4 dikurangi 17,5 kuadrat. Hasilnya adalah minus 208 dibagi 2241,4. Lalu kita akan mendapatkan hasil 0,86. Sehingga Y pada metode kuadratis persamaannya adalah 21,37 dikurangi 1 dikurangi 0,86 X kuadrat. Untuk X pada tahun 2003 kita akan menggunakan 3,5 dan pada tahun 2005 kita akan menggunakan 5,5. Sehingga Y sama dengan 21,37 dikurangi 1 dikurangi 0,86 X kuadrat sama dengan 21,37 dikurang 1 dikali 3,5 dikurangi 0,86 dikali 12,25. Hasilnya adalah 7,3. Untuk yang persamaan tahun 2005, Y sama dengan 21,37 dikurangi 1 dikurangi 0,86 X kuadrat sama dengan
21,7 dikurangi 1 dikali 5,5 dikurangi 0,86 dikali 30,25. Hasilnya adalah 10,1. Kesimpulan dari metode terbaik yang digunakan pada analisis deret berkala pada penjelasan saya adalah metode kuadratis yang terbaik digunakan. Sekian penjelasan saya, atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.